in the face, square in the face, this fucking world better prepare to get laced because they're gonna taste my. Fine. I'll do it myself. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arne Sonatemir Borusinaga, NIM saya 616080620005. Saya berkuliah di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Prodi saya adalah Sarjana Kebidanan. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang record keeping atau rekam medis. Record keeping atau rekam medis artinya itu ya rekaman dalam bentuk tulisan atau gambaran suatu aktivitas pelayanan yang diberikan oleh pemberi pelayanan medis kepada seorang pasien. Lanjutannya, record keeping dalam kebidanan harus dikerjakan oleh bidan sebagai bentuk tanggung jawab dan gugat dalam memberikan asuhan kebidanan. Karena bidan itu menggunakan proses penatalaksanaan kebidanan dalam membuat keputusan klinik, maka bidan itu harus mencatat temuan dan keputusannya. Lanjutannya, hal ini sangat penting untuk diingat, bahwa jika temuan tidak dilaporkan, maka seolah-olah bidan tersebut tidak melakukan tindakan apapun. Jadi, record keeping ini memberikan catatan permanen mengenai manajemen pasien dan dapat dijadikan sebagai pertukaran informasi dengan petugas lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari record keeping. Tujuan pendokumentasian menurut Fisbah ada dua, yaitu yang pertama tujuan utama dan yang kedua tujuan sekunder. Yang pertama tujuan utama untuk mengidentifikasi status kesehatan pasien dalam rangka mendokumentasikan kebutuhan akan asuhan dan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan. Yang kedua, tujuan sekunder untuk penelitian, finansial, legal atau hukum, etika, dan jaminan mutu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat record keeping dalam kebidanan. Dari beberapa aspek. Ada 6 aspek. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek administrasi. Yang ketiga, aspek penelitian. Yang keempat, aspek kesehatan. Yang kelima, aspek ekonomi. Yang keenam, aspek manajemen. Yang pertama itu ada aspek administrasi. Tujuannya itu untuk mendefinisikan fokus asuhan bagi klien atau kelompok. Yang kedua, untuk membedakan tanggung gugat bidan dari tanggung gugat anggota tim pelayanan kesehatan yang lain. Untuk memberikan penelaahan dan pengevaluasian asuhan atau perbaikan kualitas. Untuk memberikan kriteria klasifikasi pasien, untuk memberikan justifikasi, lalu ada untuk memberikan data guna tinjauan administratif dan legal. Lalu ada juga untuk memenuhi persyaratan hukum, akreditasi, dan profesional. Lalu ada untuk memberikan data penelitian dan tujuan pendidikan. Yang kedua ada aspek hukum. Semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Bila terjadi suatu masalah yang berhubungan dengan profesi kebidanan, di mana bidan sebagai pemberi jasa dan klien itu sebagai pengguna jasa, maka dokumentasi itu diperlukan sewaktu-waktu. Dokumentasi tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti di pengadilan nanti. Oleh karena itu, data-data itu harus diidentifikasi secara lengkap, jelas, objektif, dan ditandatangani oleh pemberi asuhan. Tanggal dan perlunya dihindari adanya penulisan yang dapat menimbulkan interpretasi yang salah. Yang ketiga itu ada aspek pendidikan dokumentasi. Mempunyai manfaat pendidikan karena isinya itu menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran.
bagi siswa ataupun profesi. Yang keempat ada aspek penelitian. Dokumentasi itu mempunyai manfaat penelitian juga. Data yang terdapat di dalamnya itu mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi. Yang kelima ada aspek ekonomi. Dokumentasi itu mempunyai efek secara ekonomi juga. Semua tindakan atau asuhan yang belum, sedang, dan telah diberikan dicatat dengan lengkap, yang dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam biaya bagi klien. Yang keenam ada aspek manajemen. Melalui dokumentasi dapat dilihat sejauh mana sih peran dan fungsi bidan dalam memberikan asuhan kepada klien. Dengan demikian akan dapat diambil kesimpulan tingkat keberhasilan pemberian asuhan itu gunanya pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Bagi pasien, record keeping bermanfaat dalam pemberian info karena info yang lengkap itu gunanya dapat menerima perawatan yang diinginkan, sehingga memungkinkan dokter untuk menegakkan diagnosa sebagai dasar memberi pengobatan yang tepat. Baiklah, saya akan menjelaskan batasan record keeping. Penyimpanan rekam medis. Rekam medis itu harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu lama penyimpanan menurut Peraturan Menteri Kesehatan itu paling lama 5 tahun dan resum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan apa-apa aja dalam pelaksanaan record keeping. Yaitu pelaksanaan record keeping ada 4. Yang pertama ada Swappier. Dalam pendokumentasian metode Swappier, S itu adalah subjektif dan O itu adalah data objektif. A itu adalah analisis atau asesmen, P adalah planning, dan I adalah implementation, dan yang E adalah evaluasi, dan R adalah revisit atau assessment. Lalu yang kedua ada Swappier, yaitu ada subjektif, objektif, analisis, planning, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga ada Swappier, sama juga subjektif, objektif, analisis, planning, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Lalu yang keempat ada SOAP, subjektif, objektif, analisis, planning. Saya akan menjelaskan masing-masing kepanjangan dan pengertian dari Swappier, Swappier, Swappiet, dan SOAP. 1. Data subjektif. Data subjektif ini berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien. Yang kedua, data objektif. Itu merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik klien, hasil pemeriksaan lab, atau pemeriksaan diagnostik lainnya. Yang ketiga ada analisis. Selanjutnya adalah analisis. Langkah ini merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif. Yang keempat itu ada planning atau perencanaan, adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan ini disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Yang kelima, ada implementation atau implementasi, adalah penata laksanaan asuhan sesuai rencana yang telah disusun dengan keadaan dalam rangka mengatasi masalah klien. Yang keenam ada evaluation. Langkah selanjutnya adalah evaluation atau evaluasi, adalah tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektivitas asuhan atau hasil pelaksanaan tindakan. Baiklah, sekarang materi tentang prinsip record keeping. Record keeping itu ada 6, yaitu ada simplicity atau kesederhanaan, yang kedua ada konservatisme atau akurat, kesabaran, precision, irrefutability atau jelas dan objektif, confidentiality atau rahasia. Baik, saya akan jelaskan prinsip record keeping ini. Yang pertama, simplicity atau kesederhanaan. Pendokumentasian menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah dibaca, mudah dimengerti, dan perlu dihindari istilah yang dibuat-buat sehingga mudah dibaca.
Yang kedua ada konservatisme atau akurat. Dokumentasi ini harus benar-benar akurat, ya, karena didasari oleh informasi dari data yang telah dikumpulkan tadi. Yang ketiga, kesabaran. Digunakan kesabaran ini dalam membuat dokumentasi dengan meluangkan waktu. Jadi kita harus untuk memeriksa kebenarannya terhadap data pasien yang telah atau sedang diperiksa. Yang keempat ada precision atau ketepatan. Yang keempat ada precision atau ketepatan. Ketepatan dalam pendokumentasian merupakan syarat yang sangat diperlukan. Itu gunanya untuk memperoleh ketepatan perlu pemeriksaan dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi, seperti menilai gambaran klinis dari pasien, laboratorium, dan pemeriksaan tambahan. Yang kelima, irrefutability atau jelas dan objektif. Dokumentasi memerlukan kejelasan dan objektivitas dari data-data yang ada, bukan data samaran yang dapat menimbulkan kerancuan. Yang keenam ada confidentiality atau rahasia. Informasi yang dapat dari pasien didokumentasikan dan petugas wajib menjaga atau melindungi rahasia pasien yang bersangkutan. Baiklah, saya akan menjelaskan bentuk-bentuk record keeping menurut Wildan dan Hidayat tahun 2009. Yang pertama ada model dokumentasi problem oriented report atau POR. Lalu kedua ada model dokumentasi source oriented record atau SOR. Yang ketiga ada model dokumentasi model charging by expectation. Lalu keempat ada model dokumentasi CARDEX, model dokumentasi Computer Based Patient Record atau CPR. Baiklah, saya akan menjelaskan definisi dari bentuk-bentuk record keeping. Yang pertama ada POR, berorientasi pada masalah klien. Itu dapat menggunakan multidisiplin dengan mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah, mengarahkan ide-ide dan pikiran anggota tim. Lalu yang kedua ada SOR, berorientasi pada sumber informasi. Itu dibuat dengan cara setiap anggota tim kesehatan itu membuat catatan sendiri dari hasil observasi. Yang ketiga ada CBA, mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Itu dibuat untuk mengatasi masalah pendokumentasian dengan membuat catatan pasien lebih nyata, hemat waktu, dan juga mengakomodasi adanya informasi terbaru. Di slide ini akan menjelaskan tentang mekanisme record keeping. Record keeping naratif dan flow sheet. Apa sih itu teknik naratif? Teknik naratif itu merupakan teknik yang dipakai untuk mencatat perkembangan pasien dari hari ke hari dalam bentuk narasi yang mempunyai beberapa keuntungan dan juga ada kerugiannya. Lalu ada kedua teknik dokumentasi flow sheet atau lembar alur. Pengertiannya itu adalah bentuk catatan perkembangan aktual yang dirancang untuk memperoleh informasi dari pasien itu secara spesifik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian mekanisme record keeping itu apa-apa aja ya. Yang pertama ada naratif dan atau flow sheet. Keuntungan dokumentasi naratif antara lain itu mudah dikombinasikan dengan teknik pendokumentasian yang lain seperti pencatatan naratif dengan lembar alur yang saya jelaskan tadi atau pencatatan naratif untuk mendokumentasikan perkembangan pasien. Lalu membantu bidan melakukan interpretasi terhadap setiap kejadian pasien secara berurutan. Lalu memberikan juga kebebasan bidan untuk memilih. Baiklah teman-teman, sudah saatnya kita sudah berada di penghujung akhir dari materi ini. Kiranya materi record keeping ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, bye-bye, see you next time.